proses, dan output. Baik anak-anak, selamat datang di materi pembelajaran TIK yang pertama kali. Nah, kali ini kita belajar tentang perangkat keras, input, proses, dan output. Ini adalah dasar-dasar dari berjalannya suatu komputer itu. Nah, pasti pada penasaran kan, apa itu perangkat keras, input, proses, dan output? Tapi sebelum masuk ke perangkat keras, apakah anak-anak tahu sih apa itu perangkat keras? Nah, perangkat keras itu bisa dinamakan juga dengan hardware. Nah, temannya hardware ini ada software atau perangkat lunak. Sudah tahu belum bedanya apa? Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa kita pegang secara fisik. Misalnya monitor, CPU, keyboard, mouse, dan komponen-komponen yang ada dalam CPU itu termasuk perangkat keras. Nah, kemudian kita beranjak ke perangkat lunak, si temannya perangkat keras tadi. Nah, perangkat lunak itu OS, bisa OS, tahu kan OS, sistem operasi atau operating system. Dan selain itu ada juga aplikasi-aplikasi yang berjalan di komputer maupun aplikasi-aplikasi yang berjalan di internet. Wow, apalagi itu. Sekarang gini aja, yang simpel-simpel aja dulu. Kita belajar sambil bersantuy. Oke. Nah, aplikasi perangkat lunak atau software itu contoh-contohnya adalah kalau yang ada di komputer secara umum pasti anak-anak nggak asing lagi sama yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel, atau aplikasi Photoshop, atau aplikasi Corel Draw, dan aplikasi-aplikasi lain, MP3 player lah, apa kayak gitu yang ada di komputer. Pasti anak-anak ya walaupun mungkin nggak tahu secara detail, tapi ini sangat umum sekali dan pasti udah pernah mendengarnya. Oke. Nah, aplikasi perangkat lunak itu yang tidak bisa kita sentuh secara fisik. Nah, ini yang sangat membedakan dengan hardware tadi ya, perbedaan yang signifikan dengan hardware tadi. Jadi perangkat keras bisa kita sentuh secara fisik, tapi perangkat lunak atau software tidak bisa kita sentuh secara fisik. Loh, tidak bisa kita sentuh secara fisik, tapi kan bisa kita gunakan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya apa sih yang dikerjakan sama developer yang kalau orang bilang mereka ngoding, nah itu sebenarnya mereka mengerjakan perangkat lunak. Kalau ditanya, ya mana yang kamu kerjain, mana? Ya ini yang ada di dalam komputer ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi tentang perangkat keras atau hardware dan software atau perangkat lunak. Nah, setelah itu hardware sendiri ada pembagiannya nih, dibagi menjadi 3. Ada perangkat input yang pertama, kemudian yang kedua ada perangkat proses, dan yang ketiga ada perangkat output. Untuk hardware ini perangkat input. Nah, jadi konsepnya dalam komputer itu adalah data masuk, data diproses di dalamnya, kemudian datanya itu tadi dikeluarin dalam sudah diproses. Misalnya kayak kita masak, mau bikin bakwan misalnya ya, yang masuk apa? Adonan tepungnya itu sama kubis, wortel, dan lain sebagainya. Itu masih dalam bentuk adonan ya. Oke, masuklah dia ke dalam wajan. Misalnya di wajan dilakukan proses penggorengan. Kalau sudah agak kuning dibalik dan lain sebagainya, itu nanti kalau sudah matang dikeluarkan. Nah, sama seperti juga dengan data itu ya masuknya, terus diproses di dalamnya, kemudian dikeluarkan sebagai data yang sudah diproses, sudah melalui pemrosesan. Nah, untuk konsep input, proses, output ini hardware mempunyai perangkatnya sendiri-sendiri. Nah, kita mulai di perangkat input dulu. Perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data itu bisa berupa data kata-kata kan juga data ya, kata-kata dokumen, atau data berupa gambar, foto orang, foto pemandangan itu juga bisa. Atau yang sedang kita lakukan ini adalah merekam data-data berupa suara. Tapi sebenarnya data-data tidak terbatas pada itu saja, karena yang lebih dekat sama kita mungkin itu aja. Tapi sebenarnya data itu, kalau pengertian data itu luas sekali, nanti anak-anak bisa cari sendiri ya. Oke, untuk perangkat inputnya, misal ketika kita mengetik cerpen dalam komputer, kata-kata kita
data itu kita masukkan menggunakan apa anak-anak? Ya benar sekali, menggunakan keyboard. Nah, keyboard ini digunakan untuk memasukkan data-data, tapi tidak hanya data-data berupa kata, bisa juga berupa perintah. Nah, perintah itu misal kayak shortcut. Nah, selain keyboard kita juga bisa menggunakan mouse juga untuk memasukkan perintah ya. Misal untuk menutup aplikasi, itu tadi perangkat input. Jadi perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Kemudian kalau perangkat output, nah kebalikannya dari perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data, kali ini perangkat output digunakan untuk mengeluarkan data. Data-data yang kita ketik tadi, cerpennya, misal judul cerpennya Aku Indonesia misalnya. Kemudian kata-kata ini ditampilkan dalam perangkat monitor di layar. Jadi kita bisa tahu, oh ini yang aku ketik tadi. Ternyata ada yang typo misalnya kayak gitu. Nah, selain monitor, perangkat output yang lain adalah printer. Printer kan juga bisa untuk melihat data-data yang tadi kita ketik seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham anak-anakku? Sudah sedikit mengerti konsepnya ya. Bagaimana dengan perangkat proses, Bunda? Untuk perangkat proses di sini yang digunakan dalam komputer, perangkat proses itu adalah CPU dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Anak-anak sudah tahu komponen-komponen apa saja yang ada dalam CPU? Oke, besok kapan-kapan kita akan mencoba membongkar CPU ya. Atau kalau tidak begitu, anak-anak tetap bisa browsing sih, kayak bongkar pasang CPU. Pasti banyak video-video di channel-channel YouTube seperti itu yang mereka memposting video tentang membongkar CPU. Nah, perangkat-perangkat itu adalah yang digunakan untuk sebuah proses. Jadi prosesnya di CPU itu terus nanti dikeluarkan melalui perangkat output yang tadi. Nah, lalu bagaimana untuk laptop, Bunda? Laptop CPU-nya di mana? Oke, kalau laptop itu ada CPU-nya, tetap ada perangkat pemrosesannya. Nah, jadi yang ada di dalam laptop itu sudah meliputi CPU itu ya. Jadi komponen-komponennya mungkin sedikit lebih kecil kayak gitu. Tapi ya sistemnya sama. Kalau di laptop kan kita menggunakan keyboard, tetap menggunakan keyboard untuk input, dan biasanya ada touchpad. Nah, touchpad itu sebagai pengganti mouse-nya. Nah, selain itu untuk di laptop juga menampilkannya tetap di monitor, tapi untuk processingnya yaitu ibaratnya itu CPU kecil nempel di belakang keyboard itu. Bagaimana dengan data-data berupa gambar, Bunda? Tadi kan data-data tulisan ya, nulis cerpen. Nah, kalau data-datanya berupa gambar gimana? Data-data berupa gambar misalnya apa? Misalnya foto misalnya. Nah, seperti itu bagaimana? Ya gitu. Untuk data-data berupa gambar, perangkat inputnya bisa menggunakan kamera. Nah, kamera itu sebenarnya juga perangkat input ya anak-anak ya. Bisa menggunakan kamera atau menggunakan scanner gambar, scanner dokumen seperti itu. Kemudian untuk gambar, outputnya tetap bisa menggunakan printer, bisa menggunakan monitor juga. Itu tadi untuk gambar. Sekarang kalau untuk suara, kan suara nggak bisa di print, Bunda. Suara nggak bisa di print, suara mau ditampilkan di monitor. Ya, kalau untuk suara tidak di print, tidak ditampilkan di monitor, tapi untuk suara nanti kita keluarkan suara yang sudah diproses menggunakan speaker. Selain menggunakan speaker, kita juga bisa menggunakan headset. Apabila suara yang akan dikeluarkan itu kita ingin mendengarnya dalam suaranya nggak kencang-kencang seperti itu. Nah, untuk perangkat inputnya suara sendiri bisa menggunakan mikrofon. Oke, nah tahukah anak-anak, dalam perkembangan teknologi kini perangkat input itu tidak hanya meliputi scanner atau kamera, bahkan kamera pun sekarang sudah lebih canggih lagi. Nggak cuma buat foto pemandangan biasa atau foto selfie kita, tapi sekarang perangkat input ini sudah dikembangkan untuk kemajuan teknologi dalam bidang keamanan. Misalnya,
sekarang ada fingerprint scanner dan retina scanner. Nah, biasanya ini diterapkan untuk hal-hal yang tingkat keamanannya tinggi ya, karena retina setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau di film-film itu ada kan ya, misal film-film yang ada sebuah ruangan khusus yang bisa masuk cuma petingginya, cuma bosnya. Jadi pas mau masuk itu biasanya ada di depan itu ada retina scanner. Nanti si bos itu matanya dideketin ke retina scannernya itu, setelah di scan cocok, ternyata oh ya ini si bos, oke, pintunya otomatis membuka seperti itu. Nah, kalau fingerprint scanner sendiri kali ini udah mulai banyak di pasaran dan itu diterapkan pada smartphone yang baru. Itu bisa untuk membuka buka kunci HP-nya ya, buka kunci HP-nya menggunakan fingerprint. Nah, seperti itu penjelasan dari Bunda. Jangan lupa belajar terus. Nah, bagaimana untuk penjelasan Bunda tadi? Kalau anak-anak belum paham, anak-anak bisa play lagi ya penjelasan dari Bunda. Anak-anak juga bisa belajar dari manapun itu. Anak-anak bisa browsing sendiri, ataupun kalau ada pertanyaan yang masih dibingungkan atau penasaran nih ini gimana. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke Bunda. Nah, untuk tantangan anak-anak pada kali ini, anak-anak bisa mencari apa saja perangkat proses itu yang ada di dalam CPU. Jadi anak-anak nanti mencari komponennya apa dan gambarnya seperti apa. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran terkait perangkat input, proses, dan output. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran